Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 3. Masih dendam. Perlakuan Darian tak luput dari penglihatan Tania. Darian benar-benar sangat perhatian banget. Mereka pun makan dengan suasana tenang. Mungkin orang lain yang melihat itu akan mengira kalau mereka adalah keluarga bahagia yang sedang lunch bareng. Saat Tania akan membayar makanannya, tiba-tiba Darian berucap, "Biar saya saja, hitung-hitung permintaan maaf saya soal tempo lalu," ucap Darian. "Gak usah pak, saya bisa bayar sendiri," ucap Tania. "Saya gak mau mendengar kata penolakan, mending kamu diam bareng Dio," ucap Darian. Tania yang mendengar itu hanya mendengus kesal. Seneng sih ada yang mentraktir, tapi gak gini juga kali. "Tante, lain kali traktir Dio es krim lagi ya," ucap Dio polos. "Gak mau ah, nanti tante disangka mau nyulik kamu lagi," ucap Tania pura-pura marah. Dio yang mendengar itu matanya langsung berkaca-kaca dan sekali matanya berkedip. Air matanya akan turun dari mata bulatnya itu. Tania yang melihat itu jadi gelagapan. Kok nangis?" ucap Tania panik. Dan detik itu juga Dio langsung nangis kencang, membuat Tania semakin panik dan membuat sebagian pengunjung melihat ke arah Tania. "Ada apa ini?" tanya Darian. "Wah, papi, tante gak mau neraktir Dio lagi," ucap Dio saat Darian memangku anaknya. "Traktir apa tanya Darian sambil menghapus air mata anaknya. "Es krim," ucap Dio. "Es krim," ucap Darian mengulang sambil alisnya terangkat sebelah. "Iya, kata tante dia gak mau traktir Dio es krim lagi, katanya takut disebut mau culik aku lagi," ucap dia polos. "Apa?" ucap Darian kaget. Itu, ya Allah," ucap Tania gugup sambil menggaruk tengkuknya yang tak gatal. "Kamu masih dendam sama saya?" tanya Darian sambil memicingkan matanya ke arah Tania. Bukan gitu. Ya ampun, gimana ya ngomongnya? Saya cuma bercanda kok." "Iya, benar bercanda," ucap Tania kikuk. "Jadi tante mau traktir aku lagi?" ucap Dio dengan mata berbinar. "Iya, lain kali tante traktir Dio lagi. Kalau begitu tante pamit ya. Udah sore banget, tante harus pulang," ucap Tania sambil mengelus rambut Dio. "Bareng aja," ucap Darian. "Gak usah, saya bawa mobil," ucap Tania. "Oh, ya sudah, kalau begitu hati-hati," ucap Darian. "Iya," ucap Tania singkat. Tania pun meninggalkan kedua pria berbeda generasi itu, sedangkan Darian hanya melihat punggung Tania dengan tatapan yang tak bisa diartikan. "Pih, kenapa? Ayo pulang," ucap Dio membuyarkan lamunan Darian. Iya, ayo," ucap Darian sambil tersenyum kikuk. Mereka pun akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Darian dengan pikirannya yang tak menentu. Sedangkan dia sudah tertidur di kursi samping dan tadinya dia sudah sampai di apartemen kecilnya. Hari yang sangat melelahkan. Hari Senin untuk sebagian orang memang sangat menyebalkan. Begitupun dengan gadis yang satu ini, yang dimana kalau gak kerja, gak makan, kalau kerja malesnya minta ampun. Tania pun keluar dari apartemennya. Hari ini akan ada pengecekan lapangan, makanya Tania memakai celana panjang ditambah sepatu sneakers. Hanya membutuhkan waktu 15 menit aja buat Tania sampai di kantor. "Tania, panggil seseorang." "Apa?" ucap Tania, dia sudah tahu siapa yang memanggilnya. Siapa lagi kalau bukan teman dari mereka SMA sampai bangku kuliah, dan bekerja di tempat yang sama walaupun itu juga gak sengaja.
Mau survei? Lu? Tanya Ririn. Iya, hari ini tahap terakhir, dan setelah ini selesai, bagian produksi dan pengiklanan bisa langsung bekerja mempromosikan, ucap Tania. Yah, lu bakalan gak bisa lihat yang punya nih kantor dong, gue denger ya, nih CEO orangnya ganteng banget walaupun dah punya buntut, ucap Ririn. Maksud lu, dah punya bini? Tanya Tania. Kagak, dia duren pake banget, ucap Ririn. Oh duren, embat gih kali aja jodoh, ucap Tania. Lu kagak mau ikutan? Lumayan tan walaupun duda punya satu buntut, tapi ketampanannya kagak luntur usianya juga masih 30 tahun, ucap Ririn. Kagak minat ah, gue kan masih muda, masih 23 ya kali mainnya sama duda sorry ya, ucap Tania. Awas aja kalau lu kemakan omongan sendiri, gue yang bakalan ketawain lu paling depan inget itu, ucap Ririn. Serah lu lah Rin, gue cabut ya kasihan Pak Sony udah nungguin, ucap Tania. Udah absen lu? Tanya Ririn. Udah, ucap Tania. Hati, pas makan siang kita ketemu di kantin. Mayan kantin kita gratis makanannya, ucap Ririn sambil ketawa pelan maklum jaga image banyak anak magang. Dasar. Oke kalau sempet ya bye, ucap Tania sambil pergi meninggalkan temennya. Begitupun Ririn dia masuk ke bagian absen walaupun hanya telunjuk jarinya yang harus absen tapi tetap menentukan gajinya. Sedangkan Tania yang sudah di dalam mobilnya menuju lokasi, sedikit terhambat karena macet memang kalau hari kerja dan sekolah segalanya selalu macet maklum ibu kota. Ditemani dengan sebuah lagu dari Agnes Monica walaupun lagunya mellow tapi enak buat didengar. Sedih lagunya pas buat yang jomblo kayak Ririn, gumam Tania sambil tertawa kecil. Temannya yang satu itu emang selalu membangkitkan mood, nyablak dan gesreknya itu membuat Tania betah berteman sekaligus bersahabat dengan Ririn. Sebenarnya mereka tuh satu frekuensi, satu aliran, makanya selalu nyambung kalau bercanda, apalagi gibah, jagonya para perempuan diulik ampe akarnya. Sedangkan di tempat lain Derian yang lagi sibuk mengurusi Dio sendirian tanpa bantuan baby sister, sangat kerepotan. Anaknya yang aktif membuat dirinya sering kelelahan, tapi mau gimana lagi dia gak mau anaknya diasuh orang lain kecuali keluarganya sendiri. Dio, diam dulu papi capek ngejar kamu, mana belum pakai baju lagi, ucap Derian. Papi, kapan kita ketemu tante baik lagi? Dio dah kangen, ucap Dio. Entar kalau jodoh, ucap Derian sekenanya. Jodoh tuh apa? Tanya Dio bingung bahasa orang dewasa suka aneh. Itu, papi lupa. Sekarang kamu pakai bajunya, dan ikut papi ke kantor hari ini papi harus kerja, ucap Derian. Kelja telus, Dio mau jalan papi sama tante baik, ucap Dio.
Duh, tuh perempuan kasih jampi. Jampi apaan sama anak saya? Gumam Derian. Papi, papi. Ih ngelamun sih, panggil Dio kesal. Makanya pakai baju katanya. Dah besar masa gak malu cuma pakai kaos dalam sama celana dalam doang, ucap Derian. Ledek Dio, ental Dio bilang eyang nenek, ucap Dio. Manggilnya satu aja, eyang ya eyang, nenek ya nenek, jangan digabungin kasihan orang yang denger entar bingung, ucap Derian yang sudah selesai memakaikan baju anaknya. Dio gak pusing, Dio suka manggilnya, ucap Dio. Iya, terserah kamu aja, ayo, papi dah telat, ucap Derian. Oke, let's go papi, ucap Dio semangat. Inilah yang selalu buat Derian semangat karena ada anaknya. Dulu Derian sempat terpuruk selama 6 bulan lamanya, karena kehilangan istri tercinta. Sampai saat ini Derian gak bisa membuka hati buat wanita lain, sebut saja dia gagal move on. Papi, apa kita akan ketemu tante baik? Ucap Dio yang sudah duduk di kursi khusus anak Batita. Kenapa kau selalu nanya tentang tante baikmu Dio? Papi sampai bosen dengernya, ucap Derian. Kenapa? Tante baik kan memang baik, dia belikan Dio es krim, ucap Dio. Tentang es krim Derian selalu teringat tentang dirinya yang menyeret gadis itu sampai ke kantor polisi, dengan tuduhan penculikan padahal tidak. Beberapa menit akhirnya Derian sampai ke kantor cabangnya. Untuk pertama kalinya Derian menginjakkan ke kantor cabang, karena kesibukannya di kantor pusat. Sehingga dia selalu mengutus asisten pribadinya untuk mengecek kantor cabang. Dengan setelan jas dan celana warna hitam dan kemeja putih ditambah dasi berwarna hitam juga. Tak lupa kacamata hitam yang bertengker di hidung mancungnya. Dengan menggendong anaknya yang lucu, Derian masuk bersama asisten dan sekretarisnya. Selamat datang Pak Derian, ucap salah satu staf di sana, mungkin bisa disebut manajer. Ya terima kasih, ucap Derian datar. Begitulah sikapnya, kadang seperti bunglon, berubah-ubah tergantung situasi dan sama siapa dia berbicara. Silahkan Pak, saya akan membawa Anda ke ruangan, ucap manajer. Terima kasih, ucap Derian. Derian dan yang lainnya berjalan menuju lantai atas menggunakan lift khusus eksekutif. Banyak yang bergosip tentang CEO mereka yang masih muda, tapi status sudah single daddy ditambah anak yang sangat lucu. Siapa yang tak mengenal dengan Derian Wijaya, pengusaha muda yang terbilang sukses, dengan statusnya yang sudah duda anak satu. Banyak kalangan pengusaha lain untuk menjodohkan anak mereka dengan pengusaha muda itu, termasuk Danu Pradipta. Tapi sayang anak gadisnya sudah punya tambatan hati seorang pembisnis resto.
Darian pun duduk di sofa yang ada di ruangannya dengan Dio yang masih di pangkuannya. Anak itu tidur dengan mulut sedikit terbuka menggemaskan sekali. Agenda hari ini apa, Don? Tanya Darian. Orang yang dipanggil Don, alias Doni itu, adalah sekretaris sekaligus asisten pribadi dirinya. Walaupun Darian memiliki asisten lain yaitu Roni. Hanya ada satu meeting, itu juga membahas produksi dan periklanan buat produk kita, ucap Doni. Darian hanya berdehem saja, tak ada lagi pembahasan lain. Darian malah lebih fokus melihat sang anak yang sedang tertidur, sedangkan sekretaris dan asistennya sudah minta izin keluar. Bersambung.